Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Aulia Rahman, NIM 69, kelas 25B dari kelompok 3, mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini kelompok saya membuat program sistem rental PS4. Tujuan pemrograman ini dibuat yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data, mempermudah manajemen rental, memberikan kemudahan bagi pelanggan, mempercepat laporan keuangan, dan keamanan data. Nah, di sini rekan kelompok saya yang akan membahas cara kerja fungsi perintah pemrograman tersebut. Di sini yang membahas program bagian kelas PS4 akan dijelaskan oleh Hafiz, kelas pelanggan akan dijelaskan oleh Ezan, kelas rental akan dijelaskan oleh Widan, dan terakhir demo program akan dijelaskan oleh Rizky. Program yang dibahas berkaitan dengan materi seperti class, def, if, elif, else, dan break. Nah, di sini saya mau jelasin definisi dari materi yang saya sebut tadi. Pertama, kelas itu digunakan untuk membuat, yaitu cetakan atau blueprint untuk membuat objek. Yang kedua, def digunakan untuk mendefinisikan fungsi. Yang ketiga, if digunakan untuk percabangan kondisi atau jika. Terus yang keempat, elif singkatan dari else if digunakan untuk kondisi tambahan. Yang kelima, else digunakan jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, yang keenam, break itu digunakan untuk menghentikan perulangan atau loop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila Hafiz dengan NIM 65. Di sini saya ingin menjelaskan kelas pertama dalam pemrograman ini, yaitu adalah kelas PS4 yang ini, yang sudah saya tandain. Yaitu kelas ini digunakan untuk menyimpan data setiap unit PS4 yang ada dalam tempat rental. Atribut yang terdapat dalam kelas ini yaitu nomor PS4, ini nomor PS4, PS, nomor PS. Terus yang kedua yaitu adalah status PS4 yang ini. Status PS4. Terus status PS4 menunjukkan apakah PS tersebut tersedia untuk sedang dipakai oleh pelanggan. Ya, ini contohnya codingannya. Kelas ini juga memiliki beberapa metode, yaitu metode yang untuk menampilkan status PS, metode untuk mengubah status PS, ini metode untuk mengubah status PS. Dengan adanya kelas ini, setiap unit PS4 dapat dikelola secara terpisah di dalam pemrograman. Selanjutnya, Iki akan menjelaskan kelas berikutnya, yaitu kelas pelanggan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Maulana dengan NIM 45. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu Hafiz. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kelas pelanggan yang ini. Di sini pada bagian ini kita dapat melihat bahwa kelas pelanggan memiliki sebuah konstruktor, yaitu metode init. Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi data pelanggan ketika objek pertama kali dibuat. Di dalam konstruktor tersebut terdapat dua parameter, yaitu nama dan ID pelanggan, yang kemudian disimpan ke dalam atribut save name, ini atributnya save name, dan save ID pelanggan. Atribut ini berfungsi untuk menyimpan informasi dasar dari setiap pelanggan yang ingin melakukan penyewaan PS4. Dengan menggunakan kelas pelanggan, data pelanggan dapat disimpan dalam bentuk objek sehingga lebih terstruktur dan mudah digunakan dalam proses rental.
Kelas ini nantinya akan digunakan pada kelas rental untuk menghubungkan data pelanggan dengan PS4 yang disewa. Dengan demikian, pengguna kelas pelanggan membantu penerapan konsep objek oriented programming, khususnya dalam pengelolaan data berbasis objek. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wildan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Kavinali, NIM saya 70. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi bagian saya dari kelompok 3, yaitu tentang kelas rental. Ya, ini codingannya ya. Terus penjelasannya itu kelas berikutnya adalah kelas rental, yang dimana kelas ini tuh dapat digunakan untuk mengelola proses penyewaan PS4 terus oleh pelanggan. Atribut yang terdapat dalam kelas ini antara lain yaitu data pelanggan, terus unit PS4 yang akan disewakan, terus lama waktu penyewaan. Kelas ini ada beberapa metode, yaitu memulai proses rental, terus menghitung total biaya rental yang digunakan oleh sang penyewa, terus biaya penyewaan itu dihitung berdasarkan lama waktu yang dikalikan oleh pengguna atau penyewa. Harga sewanya itu per jam, terus biaya penyewaan itu dihitung berdasarkan lama waktu yang dikalikan oleh penyewa, yaitu setiap satu per jamnya itu 10.000. Dan ini adalah codingannya ya. Ini codingannya, yaitu ada pelanggan PS4, terus lama sewa, terus mulai sewa, hitung biaya, selesai sewa, terus ini print Indicom, lihat semua PS4, sewa PS4, terus nanti itu ada input, pilih menu, tampilkan statusnya, terus pilih PS4 nomor 1 sampai 3, terus ini ada nama, ada ID pelanggan, terus lama penyewaan dalam rental PS4. Terus ini ada rental mulai sewa, biayanya itu 10.000. Terus ada input, nomor berapa yang selesai, nanti tersedia PS4, print PS4 sekarang tersedia. Elif pilihan tuh program selesai, break berhenti, lalu nanti ada menu tidak tersedia kembali. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ehsan Zaidi dengan NIM 43. Saya adalah mahasiswa pendidikan komputer dari Universitas Munawwarman. Dengan ini saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya untuk melanjutkan program sistem manajemen rental PS4 di pendidikan komputer. Baik, sebelumnya teman saya itu telah menyampaikan materi mengenai semua detail yang bisa kita lihat tentang PS4. Nah, hadirnya saya di sini, saya ingin menyampaikan mengenai sewa PS4. Oke, kita akan mulai programnya saja. Di sini kita bisa melihat untuk menjalankan kodenya, kita diminta untuk memilih menu tersebut. Menu yang akan kita pilih pertama ialah nomor 2. Kita tidak bisa langsung menulis sewa PS4 itu, karena program ini didesain tidak untuk mendeteksi kalimat, atau bisa disebut itu teks ya, teks. Saya lupa apa namanya, tapi yang jelas kita perlu menulisnya integer. Oke, enter. Nah, untuk pemilihan PS4 kita perlu memilih nomor 1 sampai 3. Nah, bebas kita bisa memilih nomor berapa. Saya di sini akan memilih nomor 2. Oke, untuk nama pelanggan di sini kita bisa memilih untuk nama kita sendiri, nama panggilan, atau nama game, atau nama samaran. Itu bebas. Di sini saya akan menulis Jojo Guitar. Oke.
kita enter. Nah, untuk ID pelanggan, bedanya dengan ID pelanggan di dalam game-game yang kita kenal, ID pelanggan di sini kita cukup menulis satu angka saja atau lebih, karena kita tidak perlu menulis ID sepanjang apapun itu yang membuat kita sulit untuk mengingat kembali. Nah, kita menulis itu bisa memakai tahun, bulan, hari, ataupun tanggal lahir kita, ataupun nama panggilan, bukan panggilan, tapi nama ID akun game kalian yang kalian punya di HP itu bisa. Nah, sini saya tuliskan menulis 1945, enter. Nah, oke. Di sini untuk lama sewanya itu dihitung jam. 1 jam bisa dikenakan tarif 10.000 karena lama sewa jam menarikkan kita untuk membayar sesuai yang kita sewa. Tarif 10.000 untuk 1 jam, dan ingin kita sewa selama yang kita inginkan, itu akan menyesuaikan tarif dengan dompet kita. Nah, di sini saya tidak terlalu, misalnya ini anggapannya saya ingin merental PS nih, saya booking, saya tidak ingin main terlalu lama, saya sesuaikan dengan budget saya ambil 2 jam saja, lalu keluarlah hasilnya semua, yang dimana kita memilih menu 2, lalu memilih PS4 itu 2, dan nama pelanggan kita adalah Jojo Bizarre Adventure dengan ID pelanggan 1945 dengan sewa lama 2 jam. Dengan itu programnya langsung jalan dan menyebutkan hasilnya bahwasannya PS4 kita sedang digunakan dengan total biaya 20.000. 20.000 yang 1 jamnya adalah 10.000 dan 20.000 adalah 2 jam yang kita gunakan sekarang. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan memberikan alih kendali penuh kepada teman saya selanjutnya yang akan menyampaikan mengenai selesainya rental PS4 di sistem manajemen rental PS4 untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika penjelasan saya ini mungkin belibet atau tidak dapat dipahami jelas dengan para saudara. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya di sini hanya menjelaskan materi mengenai apa yang telah saya pelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.